Setelah diumumkannya secara resmi pemanggilan para pemain timnas Indonesia yang akan melakukan pertandingan yang penuh dengan kesakralan melawan Cina dan Jepang ini, para pemain timnas Indonesia pulang ke kampung halaman untuk misi yang sanggup akan mengubah sejarah sepak bola negeri. Mereka, para pemain semua datang, bukan hanya dengan membawa sepatu dan jersey mereka, melainkan dari hati yang tulus dan gigih semangat juang yang tak pernah goyah dibekali dengan mental yang kuat dibina dari liga top-top Eropa, dengan semangat yang tidak tergoyahkan dengan misi satu tujuan, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Yang mengejutkan lagi, dari di antara para pemain timnas Indonesia yang telah dipanggil, terdapat beberapa nama yang tiba-tiba muncul kembali membuat publik bertanya-tanya. Ada apa dengan strategi ini? Akankah mereka mengetahui kekuatan pemain Liga 1, seperti Lily Pali yang sudah 2 tahun absen, hingga naiknya Reza Arya yang akan bergabung dengan kiper bintang Eropa Email, bahkan juga Martin Paes. Sementara itu, lini belakang dipenuhi para bek teguh khas Eropa. Ini bukanlah tim biasa dan bukanlah formasi eksperimen lagi. Inilah tim yang siap bertempur dan akan membuktikan kemenangannya di GBK nanti melawan Cina dan mengusir makan laga di tandang lawan Jepang demi membuka pintu ke panggung besar dunia, yaitu Piala Dunia. Dan menarik untuk disimak, lantas inilah dibalik pemanggilan Lily Pali dan juga strategi khusus siap tempur Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia ini. Mari kita simak berita selengkapnya. Ya, kemarin pengumuman pemanggilan berapa main timnas Indonesia sudah diumumkan lewat Garuda Calling namanya, dan berita ini cepat menyebar hingga ke penjuru benua Eropa, dan seketika itu, satu persatu para pegawai Garuda telah merespon pemanggilan sang Garuda dengan torehan pemain dengan performa yang tidak main-main, seperti Liga Belanda yang sudah menutup musimnya dengan para pemain timnas Indonesia yang mencolok untuk timnya masing-masing, seperti misalnya Mees Hilgers yang menutup musimnya dengan finish di peringkat ke-6 bersama FC Twente, dan itu cukup untuk mendapatkan tiket ke UEFA Konferensi, serta pemain yang baru saja disumpah menjadi warga negara Indonesia, yakni Dean James, dengan mengejutkan baru yang luar biasa meskipun hanya finish di peringkat ke-7 Go Ahead Eagles menjuarai KNVB Beker dan langsung tembus ke Europa League tahun depan. Tidak hanya itu saja, pemain mungil dan lincah penuh dengan kreativitas serta gesit membantu serangan Kelvin Verdonk mendapatkan tiket ke Conference League lewat posisi ke-8. Sementara Eliano Reijnders bersama Zwolle finish di posisi ke-10, meskipun begitu Eleno tampak tampil konsisten bersama klubnya di pertandingan bulan ini. Meskipun Almer City terdegradasi, namun Tom Hey menjadi sorotan dengan menampilkan menjadi pemain terbaik dengan rating 8,1 di laga terakhir dan hampir mencetak gol lewat tendangan bebas ke tiang gawang. Bahkan ia juga tampil konsisten dan baik selama musim ini. Sesuatu yang akan siap membawa ke jenius dengan seorang Profesor Tom Hey yang sanggup membuat umpan-umpan manja di timnas. Sedangkan untuk di Italia sendiri, kabar terbaik datang dari Emil Audero. Meskipun saat ini Palermo gagal promosi ke Serie A, di sisi lain Emil Audero langsung bergabung ke pemusatan latihan tepat waktu dan akan menjadi benteng terakhir untuk menjaga timnas agar tidak kebobolan. Selain kekonsistennya bersama Palermo, Emil Audero juga mencatatkan hasil yang baik dengan memiliki rata-rata rating di atas 7, dan dari 14 penampilannya, ia telah menyelamatkan gawang dengan 47 kali, dengan rata-rata 70% penyelamatan sukses. Sementara itu, beberapa pemain sudah tiba di Bali, seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, menjadi yang lebih awal hadir. Namun menariknya di sini adalah pemanggilan perdana Asnawi di bawah komando Patrick Kluivert. Namun yang belum pasti adalah satu nama besar yang belum ada di daftar skuad timnas Indonesia seperti Elkan Bagot. Meskipun sempat dikabarkan ada di Bali, namun namanya belum masuk dalam 30 pemain yang diumumkan. Apakah ia akan menyusul di waktu terakhir ataukah bagaimana, kami juga belum mengetahuinya. Yang pasti tim ini sudah mulai terbentuk, dan yang pasti para pemain datang hadir bukan hanya menjawab panggung saja, tetapi mereka membawa beban harapan satu bangsa ke depan demi martabat negara yang besar, negara yang disegani, yakni Indonesia. Dan yang paling menyita perhatian dan membuat publik bertanya-tanya tentang comeback-nya Lily Pali, pemain yang berposisi di lini depan timnas Indonesia di era Luis Milla maupun Shin Tae-yong, telah kembali dipanggil Patrick Kluivert untuk mengisi kekosongan yang ada di lini depan, membantu oleh Romeni yang membutuhkan dampingan untuk menciptakan gol demi gol dalam skema yang akan diterapkan. Setelah 2 tahun absen dari timnas Indonesia, nama Lily Pali kembali muncul di daftar TC yang akan diselenggarakan di Bali. Sekedar informasi, di usia Lily Pali yang sudah menginjak 35 tahun, Kapten Borneo FC itu masih sanggup mencetak 5 gol dan 4 assist dari 22 laga yang telah ia mainkan.
Sebuah pengalaman yang tidak bisa dibeli serta visi dari permainan ala Lily Pali ini bisa jadi kunci. Jadi ini depan timnas yang kekurangan dengan pemain membongkar pertahanan lawan. Apalagi Marcelino absen di laga versus Cina serta Ragnar Oratmangun yang tidak bisa bermain karena masih cedera. Selain mempunyai pengalaman yang cukup, Lily Pali juga bisa menjadi penasehat bagi para pemain muda Indonesia seperti apa yang dilakukan oleh Brazil yang membawa Dani Alves ke Piala Dunia 2022 menjadi penasehat Neymar dan pengasuh Neymar. Dalam hal ini, jelas Patrick Kluivert terpikat dengan hadirnya sosok Lily Pali yang mampu menggantikan peran dari perpaduan antara Marcelino Ferdinand dan juga Ragnar Oratmangun. Ya, selain Lily Pali, ada Reza Arya, kiper dari pemain lokal dan sempat tersingkir karena kehadiran Paes dan Emil Audero juga kembali mendapatkan kesempatan. Terakhir kali ia membela Merah Putih saat ketika timnas Indonesia melakukan uji coba melawan Argentina dan Palestina di era Shin Tae-yong. Kini ia harus bersaing kembali. Dan dari Maluku United yakni Yakob dan Yance Sayuri juga sudah kembali masuk pemanggilan Patrick Kluivert. Yakob sendiri sempat tampil ketika melawan Jepang di laga terakhir pada tahun lalu. Sementara Yance Sayuri terakhir dipanggil ke timnas pada tahun 2023. Tetapi alasan mengapa Patrick kembali memanggil si kembar ini karena keduanya pada musim ini tampil begitu mengesankan. Di Liga 1, mereka tampil luar biasa, bahkan sempat menciptakan hat-trick, sesuatu yang membuat pelatih sangat disayangkan jika tidak memanggil dua si kembar ini. Selain itu ada Egy Maulana Fikri yang kembali dipercaya karena sempat dicoret ketika ia mengalami cedera yang tidak bisa memungkinkan untuk bertanding saat akan menghadapi Australia. Namun saat ini Egy datang dengan kondisi fit yang diimbangi dengan kreativitas seperti layaknya Lionel Messi yang membawa bola dengan ketenangannya, dan hal itu masih jelas sangat dibutuhkan oleh Patrick untuk membongkar pertahanan lawan. Dan tidak kalah menariknya lagi terdapat dua bek andalan Shin Tae-yong yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Keduanya adalah simbol semangat tempur dan juga kedisiplinan defensif yang dinilai tetap relevan meskipun skema permainan mulai berubah. Dan saat ini Patrick telah mengerti dengan beberapa pemain yang mempunyai pengalaman dan mental untuk bisa membangkitkan rekannya di saat genting dan sulit. Seperti lemparan pertama Arhan yang sering dilakukan oleh Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia kesulitan untuk menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, saat ini dengan pemanggilan dan struktur pemain disertai dengan formasi yang tepat, hal itu akan membawa kita ke gerbang Piala Dunia. Karena pertandingan melawan Cina pada 5 Juni di Gelora Bung Karno adalah partai hidup mati. Ini bukanlah hanya soal 3 poin, tetapi juga ini adalah soal harga diri bangsa, martabat bangsa yang selama ini dijunjung untuk terus bangkit, dan ini adalah masa depan sepak bola Indonesia. Pada pertandingan ini, diyakini Patrick Kluivert akan mengembangkan formasi terbaik berbagai pemain lokal dan pemain abroad untuk melengkapi semua bersinergi menjadi satu, meskipun kita harus kehilangan Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes karena mendapatkan akumulasi kartu, namun Patrick Kluivert masih mempunyai senjata rahasia. Seperti yang telah terjadi pada Martin Paes, Patrick Kluivert bisa memasukkan nama Emil Audero yang memiliki tanggung jawab penuh pada penjaga gawang timnas Indonesia. Mantan pemain Inter Milan ini datang tepat waktu dan jelas sangat bersiap menjadi benteng terakhir di bawah tiang gawang Garuda. Kemudian, di lini belakang ada 3 bek tangguh, seperti trio bek Jay Itzes, Rido, dan Justin Hubner, yang akan menjadi tembok utama belakang timnas dengan Jay Itzes sebagai pemimpin, Justin Hubner dengan duel kerasnya, serta Rizky Rido dengan timingnya yang tepat menghentikan lawan. Sementara Kelvin Verdong di sisi sebelah kiri, sedangkan di kanan ada Sandy Walsh atau Dix, di posisi tengah ada Tom Hay, pelupesi yang mengatur tempo, dan bersama pelopesi yang tangguh dalam bertahan. Keduanya akan menjadi jantung pertahanan diri di tengah timnas Indonesia. Serta di depan ada Stefano Lillipali di winger kiri, ada Eliano Reinders di kanan, dan Ole Romeni sebagai target man. Di sini, Lillipali dipercaya sebagai pengganti Marcelino Ferdinand. Meskipun beda gaya, tetapi Lillipali juga mempunyai keunggulan pengalaman dan juga distribusi bola yang lebih matang. Sedangkan Eliano bisa menusuk dari second line yang akan diakhiri oleh Ole Romeni sebagai finisher mematikan untuk menciptakan gol menggunakan pertandingan lawan Cina. Jelas, Patrick Kluivert ingin Indonesia bermain struktur disiplin dan agresif. Makanya ia tak segan-segan untuk memanggil sosok Lillipali ke dalam skuad timnas Indonesia dengan pertandingan sakral penentu nasib bangsa.